Variabel acak. Definisi dan notasi pada variabel acak. Definisinya adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke anggota himpunan bilangan real. Notasinya, variabel acak dengan huruf kapital, X, Y, Z, dan lainnya. Nilai variabel acak dengan huruf kecil, X, Y, Z, dan lainnya. Variabel acak ada dua jenis, yaitu variabel acak diskrit, variabel acak kontinu. Saya akan menjelaskan variabel acak diskrit. Variabel ini didefinisikan pada ruang sampel diskrit, yaitu ruang sampel yang terdiri dari titik-titik sampel yang berhingga dalam arti terbatas atau tak terhingga tapi terhitung dalam arti tak terhingga, yaitu dapat dikorespondensikan satu-satu dengan bilangan asli. Contoh variabel acak diskrit. Contoh pertama dengan bilangan terbatas. Percobaan melempar 2 kali satu keping koin dengan sisi angka dan gambar. Ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Variabel acak X banyaknya angka dari 2 kali pelemparan. Kemungkinan nilainya adalah X sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang variabel acak kontinu. Jadi variabel ini adalah jenis variabel acak yang bisa mengambil nilai dalam rentang waktu tertentu dan jumlah nilainya itu tidak terbatas. Bedanya dengan variabel diskrit tadi, kalau kontinu ini nilainya kita dapatkan lewat pengukuran, bukan lewat perhitungan jumlah. Untuk ciri-cirinya gampang banget nih untuk diingat. Yang pertama, nilainya nggak bisa kita hitung satu persatu karena memang jumlahnya tak terbatas. Dan yang kedua, datanya diperoleh lewat pengukuran. Misalnya kita ukur tinggi badan, berat badan, suhu, ataupun jarak. Semua itu hasilnya bisa sangat beragam. Agar lebih jelas, saya akan mengasih contoh. Misalnya pada tinggi badan, seseorang bisa saja memiliki tinggi badan 170, 170,5 cm atau bahkan 170,01 cm. Semua itu tergantung tingkat dari presisi pengukuran. Jadinya variabel acak kontinu itu memiliki banyak kemungkinan nilai yang tak terbatas dan biasanya kita peroleh lewat pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas ini menggambarkan kemungkinan keberhasilan pada serangkaian eksperimen. Umumnya distribusi ini digunakan di mana suatu eksperimen diulang beberapa kali, kemudian setiap eksperimen dilakukan hanya akan memunculkan 2 hasil saja atau 2 kemungkinan saja, yaitu sukses atau gagal. Kemudian rumus dari distribusi probabilitas binomial adalah Px sama dengan n faktorial per buka kurung n min x faktorial dikali x faktorial kemudian dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Dengan keterangan Px merupakan peluang dari kejadian x, kemudian n banyaknya percobaan, x banyaknya kejadian sukses, p peluang terjadinya sukses, dan q peluang terjadinya gagal. Kemudian masuk di contoh soal. Sebuah koin dilempar sebanyak 5 kali, berapakah peluang mendapatkan sisi gambar sebanyak 3 kali? Hal pertama yang harus dilakukan untuk menjawab soal ini yaitu mengidentifikasi parameter untuk rumus distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, n sama dengan 5, yaitu koin yang dilempar sebanyak 5 kali. X sama dengan 3, yaitu mendapatkan sisi gambar sebanyak 3 kali. P 0,5 untuk peluang mendapatkan sisi gambar, dan juga Q 0,5 peluang untuk mendapatkan sisi angka. Setelah mengidentifikasi, substitusikan nilai-nilai parameter tersebut kepada rumus yang sudah disediakan tadi. Kemudian kita mendapatkan nilai yaitu P3 sama dengan 5 faktorial per buka kurung 5 min 3 tutup kurung faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 5 min 3. Berikutnya yang perlu dilakukan yaitu menghitung faktorial dan juga perpangkatannya. Yang pertama ada 5 faktorial didapatkan nilai 120, kemudian 5 min 3 faktorial didapatkan nilai 2, 3 faktorial didapatkan nilai 6, kemudian P pangkat 3 dengan nilai 0,5 pangkat 3 didapatkan nilai 0,125. Kemudian Q pangkat 2 dengan nilai 0,5 pangkat 2 didapatkan nilai 0,25. Kemudian substitusikan hasil perhitungan. P3 sama dengan 120 per 2 dikali 6 dikali 0,125 dikali 0,25. Kemudian P3 sama dengan 120 per 12 dikali 0,03125. Kemudian P3 sama dengan 10 dikali 0,03125. Dan hasilnya kita mendapatkan nilai 0,3125. Jadi, peluang terjadinya pelemparan koin sebanyak 5 kali untuk mendapatkan sisi gambar 3 kali yaitu 0,3125. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang berapa kali suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi dalam suatu interval waktu, area, atau ruang tertentu dengan asumsi. Pertama, kejadian berlangsung jarang atau rare event, kejadian antar interval independen atau tidak saling mempengaruhi. Yang ketiga, rata-rata kejadian per interval sama dengan konstan.
Rumusnya yakni P dalam kurung X, mu sama dengan E pangkat negatif mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Contoh soalnya, sebuah mesin produksi menghasilkan rata-rata 2 barang cacat setiap jam. Berapa peluang dalam 1 jam mesin menghasilkan tepat 3 barang cacat? Jadi, yang diketahui, mu sama dengan 2, X-nya sama dengan 3, E sama dengan 2,718. Kalau dimasukkan rumus, maka hasilnya mendekati 0,1804. Contoh penerapan nyatanya yang pertama dalam kesehatan, yakni jumlah pasien yang datang ke IGD dalam 1 jam. Yang kedua dalam transportasi, yakni jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tertentu per tahun. Yang ketiga industri, yakni jumlah cacat produksi dalam 100 unit barang. Yang keempat telekomunikasi, yakni jumlah panggilan masuk dalam call center tiap menit. Yang kelima astronomi, yakni jumlah meteor yang jatuh terlihat dalam 1 malam. Yang selanjutnya adalah probabilitas normal baku. Probabilitas normal baku atau Z-score adalah sebuah ukuran dalam statistika yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai data yang menyimpang dari nilai rata-ratanya dalam satuan simpangan baku. Z-score mengkonversi data dari distribusi normal biasa menjadi distribusi normal baku yang memiliki rata-rata mu 0 dan simpangan baku 0,1. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Z di sini berarti Z-score atau nilai standar, X berarti nilai data yang ingin dihitung, mu adalah rata-rata dari populasi, dan sigma adalah simpangan baku dari populasi. Kemudian selanjutnya contoh soalnya, misalkan nilai ujian statistika di sebuah kelas terdistribusi normal dengan rata-rata 80 dan simpangan baku 5. Anda ingin mengetahui probabilitas siswa yang mendapat nilai kurang dari 85. Langkah yang pertama adalah hitung Z-score-nya. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita masukkan 85 dikurang 80 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Z-score 1 berarti nilai 85 berada satu simpangan baku di atas rata-rata. Kemudian langkah yang kedua, cari nilai probabilitas Z-score di tabel distribusi normal baku atau kalkulator online. Dari tabel, nilai probabilitas untuk Z sama dengan 1 adalah 0,8413. Kemudian interpretasi, ini berarti ada probabilitas 84,13% bahwa seorang siswa mendapat nilai kurang dari 85. Dengan kata lain, sekitar 84% siswa mendapat nilai kurang dari 85. Kemudian untuk penerapannya ada di berbagai bidang, seperti yang pertama ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini untuk menganalisis nilai ujian. Yang kedua, di bidang bisnis dan keuangan. Ada 2 contoh, yang pertama analisis kinerja saham dan yang kedua quality control. Kemudian di bidang kesehatan, contohnya adalah kurva pertumbuhan anak. Jadi, distribusi probabilitas normal merupakan pendekatan yang baik untuk distribusi probabilitas binomial ketika NP dan N-1P itu keduanya sedikitnya itu kurang dari 5. Nah, kalau misalkan habis itu ada 4 kriteria yang harus diperhatikan sebelum kita pakai distribusi probabilitas normal. Jadi yang pertama itu hanya ada 2 hasil yang saling lepas pada suatu eksperimen. Terus habis itu yang kedua eksperimen keberhasilan dan kegagalan. Terus habis itu yang kedua ada distribusi diperoleh dari menghitung angka keberhasilan dalam sejumlah percobaan. Terus yang ketiga itu probabilitas suatu keberhasilan P tetap sama dari percobaan ke percobaan. Nah, terus yang terakhir itu setiap percobaan saling bebas. Jadi setiap percobaan saling bebas ini tuh maksudnya kayak dia itu maksudnya kayak percobaannya itu tidak mempengaruhi percobaan dari yang lain atau dia itu tidak bergantung sama percobaan yang sebelum-sebelumnya. Begitu. Terima kasih.